Biografi Ki Haji Zainal Mustafa, ulama pesantren Sukamanah, Tasikmalaya. Tokoh pendidikan nasional, yaitu salah satunya Ki Haji Zainal Mustafa. Ia lahir di Bagar, Cimerah, Singaparna, Tasikmalaya, 1899. Meninggal di Jakarta pada 28 Maret 1944. Adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Tasikmalaya. Pada tanggal 6 November 1972, Ki Haji Zainal Mustafa diangkat sebagai pahlawan pergerakan nasional dengan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 64 TK 1 tahun 1972. Zainal Mustafa adalah pemimpin sebuah pesantren di Tasikmalaya dan perjuangan Islam pertama dari Jawa Barat yang mengadakan pemberontakan terhadap pemerintahan Jepang. Namun kecilnya dia disebut dengan nama Hudaini, lahir dari keluarga petani berkecukupan, putra pasangan Nawapi dan Nyi Ratma, di kampung Bagir, Desa Cimerah, Kecamatan Singaparna. Hudaimi memperoleh pendidikan formal di sekolah rakyat. Dalam bidang agama, ia belajar mengaji dari guru agama di kampungnya. Kemampuan ekonomis keluarga memungkinkannya untuk menuntut ilmu agama lebih banyak lagi. Pertama kali ia melanjutkan pendidikannya ke pesantren di Gunung Pari di bawah bimbingan Dimyati, kakak sepupunya, yang dikenal dengan nama Ki Haji Zainal Muhsin dari Gunung Pari. Ia kemudian mondok di pesantren Cilenga, Lewisari, dan di pesantren Sukamiskin, Bandung. Selama kurang lebih 17 tahun, ia terus menggeluti ilmu agama dari satu pesantren ke pesantren lainnya. Karena itulah ia mahir berbahasa Arab dan memiliki pengetahuan keagamaan yang luas. Lewat ibadah haji, ia berkenalan dengan ulama-ulama terkemuka. Ia pun mengadakan tukar pikiran soal keagamaan dan berkesempatan melihat pusat pendidikan keagamaan di Tanah Suci. Kontak dengan dunia luar itu mendorongnya untuk mendirikan sebuah pesantren. Maka sekembalinya dari ibadah haji tahun 1927, ia mendirikan pesantren di Kampung Cikembang dengan nama Sukamanah. Sebelumnya di Kampung Bagar tahun 1922 telah berdiri pula pesantren Sukahideng yang didirikan Ki Haji Zainal Muhsin. Melalui pesantren ini ia menyebarkan luas agama Islam, terutama paham Syafi'i yang dianut oleh masyarakat Indonesia pada umumnya dan umat Islam Jawa Barat pada khususnya. Di samping itu, ia juga mengadakan beberapa kegiatan keagamaan ke pelosok-pelosok desa di Tasikmalaya dengan cara mengadakan ceramah-ceramah agama. Maka sebutan kiai pun menjadi melekat dengan namanya Ki Haji Zainal Mustafa. Terus tumbuh menjadi pemimpin dan anutan yang karismatik, patriotik, dan berpandangan jauh ke depan. Tahun 1933, ia masuk Jamiyah Nahdlatul Ulama atau NU dan diangkat sebagai Wakil Rais Syariah NU cabang Tasikmalaya. Sejak tahun 1940, Ki Haji Zainal Mustafa secara terang-terangan mengadakan kegiatan yang membangkitkan semangat kebangsaan dan sikap perlawanan terhadap pendudukan penjajah. Ia selalu menyerang kebijakan politik kolonial Belanda yang kerap disampaikannya dalam ceramah dan khutbah-khutbahnya. Atas perbuatannya ini, ia selalu mendapat peringatan dan bahkan tak jarang diturunkan paksa dari mimbar oleh kiai yang pro Belanda. Pada saat Perang Dunia Kedua, tepatnya
pada 17 November 1941, Ki Haji Zainal Mustafa bersama Ki Haji Ruhyat dari pesantren Cipasung, Haji Syirot dan Hambali Syafi'i ditangkap Belanda dengan tuduhan telah menghasut rakyat untuk pemberontak terhadap pemerintah Hindia Belanda. Mereka ditahan di penjara Tasikmalaya dan sehari kemudian dipindahkan ke penjara Sukamiskin, Bandung, dan baru bebas 10 Januari 1942. Kendati sudah pernah ditahan, aktivitas perlawanannya terhadap penjajah tidak surut. Akhir Februari 1942, Ki Haji Zainal Mustafa bersama Kiai Ruhyat kembali ditangkap dan dimasukkan ke penjara Ciamis. Kedua ulama ini menghadapi tuduhan yang sama dengan penangkapannya yang pertama. Hingga pada waktu Belanda menyerang kepada Jepang, ia masih mendekam di penjara. Tiba-tiba, sekitar pukul 1 siang, datang 4 orang opsir Jepang meminta agar Ki Haji Zainal Mustafa menghadap pemerintah Jepang di Tasikmalaya. Perintah tersebut ditolak tegas sehingga terjadilah keributan. Alhasil, 3 opsir itu tewas dan 1 orang dibiarkan hidup. Yang 1 orang ini kemudian disuruh pulang dengan membawa ultimatum. Dalam ultimatum itu, pemerintah Jepang dituntut untuk memerdekakan Pulau Jawa terhitung mulai 25 Februari 1944. Dalam insiden itu, tercatat pula salah seorang santri bernama Nur menjadi korban karena terkena tembakan salah seorang opsir. Setelah kejadian tersebut, menjelang waktu sholat asar, sekitar pukul jam 4 sore, datang beberapa buah truk mendekati garis depan pertahanan Sukamana. Suara takbir mulai terdengar. Pasukan Sukamana sangat terkejut setelah tampak dengan jelas bahwa yang berhadapan dengan mereka adalah bangsa sendiri. Rupanya Jepang telah mempergunakan taktik adu domba, melihat yang datang menyerang adalah bangsa sendiri. Zainal Mustafa memerintahkan para santrinya untuk tidak melakukan perlawanan sebelum musuh masuk jarak perkelahian. Setelah musuh mendekat, barulah para santri menjawab serangan mereka. Namun dengan jumlah kekuatan lebih besar ditambah peralatan lebih lengkap, akhirnya pasukan Jepang berhasil menerobos dan memorak-porandakan pasukan Sukamana. Peristiwa ini dikenal dengan pemberontakan Singaparna. Para santri yang gugur dalam pertempuran itu berjumlah 86 orang. Meninggal di Singaparna karena